Mendagri Tito Karnavian telah menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2020 digelar 9 Desember mendatang. Gelaran pesta demokrasi di tengah pandemi corona buat proses pemungutan suara tetap sesuai protokol kesehatan. KPU Kota Surabaya ajukan penambahan anggaran, namun usulan dinilai tidak relevan. Guna meminimalkan anggaran dengan tidak mengurangi keikutsertaan pemilih, sejumlah pihak ajukan pemungutan suara secara daring. Pandemi corona jadi alasan utama, namun sebenarnya apa yang jadi alasan sebenarnya? Pemirsa, bersama saya Oke Sandi, inilah iBreak selengkapnya. Anggaran Pilwali Surabaya gagal bertambah. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menetapkan bahwa pemungutan suara atau Pilkada serentak 2020 akan diselenggarakan 9 Desember 2020 mendatang. Bukan tanpa alasan, ini diundur menjadi 9 Desember karena pandemi virus corona juga tidak bisa dipastikan kapan akan berakhir. Jika terus diundur hingga tahun 2021 maupun tahun 2022, bukan tidak mungkin hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. Karena tidak sepenuhnya pengganti sementara atau PLT maupun PJ memiliki tupoksi yang sepenuhnya seperti wali kota definitif atau bupati definitif. Itu mengapa pilkada akan tetap dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 mendatang. KPU Surabaya pun telah menyusun sejumlah anggaran untuk melakukan pemungutan suara di tanggal 9 Desember dan ada penambahan dengan total seluruh biaya anggarannya 70 miliar rupiah. Sudah diusulkan kepada pemerintah Kota Surabaya namun ditolak dengan sejumlah alasan. Kita akan bahas bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio kami. Pak Surokim, jika melihat memang ini adalah tahun politik juga, artinya memang banyak pihak yang akhirnya menafsirkan berbagai macam hal, mengira-ngira berbagai macam hal. Ada yang dikait-kaitan dengan politik, ada yang dikaitkan dengan hal yang lain, dengan pandemi. Namun dengan adanya penolakan dari pemerintah Kota Surabaya, apa yang Anda lihat dari fenomena ini? Ya, apa yang disampaikan Mas Tony itu kan masuk akal ya. Ini pemilu yang tidak biasa. Jadi jangan menggunakan logika pemilu yang normal. Ini situasinya tidak normal. Betul. Semua daerah mengajukan permohonan tambahan itu. Ada yang kuat, ada yang menjawab jujur kalau kapasitas fiskalnya tidak mencukupi. Ya. Problemnya itu lain. Surabaya itu kapasitas fiskalnya itu numero uno, besar. Ya, jadi kalau kemudian alasannya tadi yang disampaikan oleh Mas Tony masuk akal, menurut saya semestinya lah empati care itu diberikan perhatian lebih. Dan menurut saya ini bukan pemilu coba-coba ya. Ini sudah menjadi tugas negara. Negara sudah menyampaikan bahwa 9 Desember harus ada pilkada. Dan kewajiban semua pihak untuk bisa menyukseskan pilkada itu. Nah, pintu masuknya anggaran. Nah, bisa dibayangkan kalau TPS-nya bertambah, kelengkapan APD-nya harus kemudian diperkuat. Kalau kemudian tidak ada support dana, akhirnya pemilu ini potensinya itu tadi disampaikan Mas Tony bisa berbahaya. Kalau sampai kemudian pemilu itu menjadi klaster baru, ya betul. COVID itu akan menjadi presiden. Kalau kemudian kita bisa belajar ya dari berbagai negara yang kemudian bisa menyelenggarakan pemilu di masa pandemi ini berhasil. Korea Selatan taruhlah. Jangan lupa loh, anggarannya itu 4 kali lipat dibandingkan tahun biasanya penyelenggaraan pemilu di luar yang normal. pandemi. Oke. Jadi ya ini pekerjaan yang tidak biasa, harus disukseskan dan negara sudah bertekad itu untuk membuat legasi pemilu supaya kemudian berhasil dengan baik. Maka alat ini yang menjadi pintu masuk keberhasilan ini ya harus kemudian serius. Oke, jadi urgensi penambahan dengan total biaya anggaran mencapai 70 miliar rupiah ini adalah untuk tidak menimbulkan klaster baru. Mengingat saat ini pun Kota Surabaya juga tengah menjadi sorotan publik di mana hingga hari ini belum menunjukkan angka penurunan tren positif COVID-19 karena memang sampai dengan sepekan terakhir ini masih terus naik di mana sejak tanggal 28 Juni 2020 hingga kemarin 5 Juli 2020 penambahan per hari kasus positif rata-rata ada di angka 127,85. Artinya pemerintah Kota Surabaya memiliki PR besar bagaimana bisa menyelenggarakan pesta demokrasi dengan tetap aman dan juga tidak menimbulkan klaster baru. Pemirsa, iBreak akan segera kembali sesaat lagi.
Pak Surokim, salah seorang anggota Banggar dari Partai Mocong Putih ini mengatakan bahwa penambahan anggaran dengan mencapai total 70 M ini tidak relevan di masa situasi pandemi seperti ini. Bisa dikatakan demikian? Kalaupun untuk alasannya jumlah, itu kan dialog kan bisa dilakukan. Kalau alasannya jumlah. Tapi jangan sampai prosedur itu mengalahkan yang substantif. Yang substantif apa? Yang substantif adalah ini ada konteks pandemi di mana pemilu berlangsung di dalamnya. Maka logika normalnya itu tidak bisa kalau kemudian memakai logika anggaran yang normal. Wong TPS-nya saja bertambah. Betul. Wong kemudian proteksinya saja sebelumnya tidak ada, sekarang ada. Nah kalau itu kemudian tidak di cover, kan ya tidak masuk akal. Tentang jumlah, nanti bisa lah teman-teman Dewan itu kemudian membuat yang lebih realistis terkait dengan itu, orang-orang anggaran bisa paham soal itu. Tapi menurut saya niat baik untuk kemudian support terhadap penyelenggaraan pemilu ini. Kalau sampai pemilu ini jadi ajang coba-coba dan tidak berhasil, itu sebenarnya turut berkontribusi terhadap pembunuhan demokrasi ya, menurut pendapat saya ya. Jadi jangan sampai kemudian sekali lagi yang prosedur itu mengalahkan yang substantif. Substantifnya jelas, pemilu ini di masa pandemi dan sudah menjadi perintah negara untuk disukseskan, jangan sampai menjadi pemilu coba-coba. Nah itu berasal dari mana? Salah satu support untuk itu anggaran. Oke. Gitu. Jadi jangan sampai prosedur mengalahkan substantif. Ini dikatakan oleh salah seorang anggota Banggar yang mengatakan bahwa penambahan ini tidak relevan. Dia mengusulkan bahwa pemilu kada bisa dilaksanakan secara online. Memungkinkankah Pak Surokim? Sebenarnya itu ideal. Tapi jangan lupa bahwa di Indonesia ini ada konteks yang kemudian menjadikan situasi tambah rumit, situasi seperti itu. Jadi menurut saya yang masuk akal saja. Menurut saya yang paling masuk akal itu ya pemilu langsung seperti yang biasanya, tapi plus proteksi COVID. Kalaupun toh kemudian nanti ada online, ada penyelenggaraan vote by kartu, itu cobalah kita belajar dulu ya dari pengalaman berbagai negara. Memang Korea bisa seperti itu, tapi jangan lupa bahwa fasilitas IT di sana sudah merata, mindset orang tentang transparansi, keterbukaan, open government-nya sudah kuat, IT supportnya kuat. Nah hal-hal begitu itu yang kemudian ide tentang elektoral tadi itu menurut saya untuk saat ini itu sangat berisiko. Jadi pilihan yang masuk akal menurut saya adalah pemilu kada biasa plus proteksi COVID-19. Pemilu kada biasa tapi dengan tambahan proteksi pencegahan COVID-19. Baik, keteguhan di tengah kebijakan apalagi ini di masa pandemi. Pak Surokim, singkat saja apa yang disampaikan terkait dengan gagalnya KPU mengajukan dana tambahan ini? Ya, tentu akhir nanti itu akan bisa memiliki efek terhadap partisipasi. Tentu. Kalau kemarin pileg 73%, kalau dengan situasi tidak ada safety dan security yang cukup begini ini 50% itu sebenarnya mengkhawatirkan. Jadi mumpung menurut saya masih ada waktu, masih ada kesempatan, sekiranya bisa duduk kembali bareng bahwa legasi tadi yang sebagaimana disampaikan Mas Tony itu penting sekali untuk menyelamatkan pemilu di dalam situasi sulit. Ini akan dikenang oleh anak cucu sebagai pemilu yang paling rumit. Nah kalau kemudian pemilunya rumit tanpa ada empati untuk ke sana itu, orangnya lebih baik tinggal di rumah dong. Tidur saja daripada nanti saya ke TPS kemudian kena paparan COVID kan gitu. Nah supaya kemudian ada partisipasi publik yang lebih kuat ke arah sana, safety dan security harus diperkuat. Dan itu tidak ada lain kecuali protokol kesehatannya dijalankan, alatnya diperkuat, TPS-nya dibiayai. Orang-orang yang kemudian jadi petugas-petugas diyakinkan bahwa safe Pak, safe pekerjaan ini. Pakai apa? Pakai uang lah, pakai anggaran. Sebenarnya di Permendagri itu masih tambahan terakhir. Di Permendagri itu sebenarnya memberikan alternatif. Kalau memang tidak percaya terhadap KPU dengan memberikan uangnya, ya belikan barangnya, APD-nya itu. Berupa produk langsung. Iya, Pemkot yang tender, yang melakukan pengadaan, baru kemudian distribusikan kepada KPU. Tapi faktanya hari ini Pemkot mengajukan pengadaan juga banyak yang tertunda.
Oke, baik. Jadi memang bukan tanpa alasan KPU Kota Surabaya mengajukan tambahan anggaran di tanggal 9 Desember 2020 mendatang karena rencananya bagi masyarakat yang nanti datang ke TPS dan suhunya di atas 37,5 derajat Celcius maka akan diarahkan ke bilik khusus. Jadi biasanya kalau dalam satu TPS ada 2 bilik saja, rencananya KPU akan menambah 2 bilik sehingga total 4 bilik. Lalu terkait dengan paku sekali pakai, rencananya akan diganti dengan sarung tangan sekali pakai dan masih banyak metode lain yang digunakan terkait dengan persiapan jelang pemilu kada 9 Desember 2020 mendatang. Pemkot masih punya waktu untuk bisa berpikir dan apa yang ingin ditinggalkan di masa akhir jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya. Pak Tony, terima kasih. Pak Suragem, terima kasih sudah di studio kami. Dan pemirsa, saya Kira Sandi mewakili kerabat kerja yang bertugas juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan ganti channel Anda. Setelah ini saya akan sapa Anda di Indonesia Team dengan berita informasi teraktual di Jawa Timur. Terima kasih, sampai jumpa.